Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa'lam ayuhan nas fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karenanya kita dimudahkan berkumpul di masjid yang Masya Allah, yang semoga Allah berikan banyak keberkahan di dalamnya, menjadi tempat-tempat penyubur iman yang bisa betul-betul menjadi penyebab Allah turunkan banyak kemuliaan insyaallah. Masjid Al-Ahdar ini ya. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan coba bahas simbol tanda cinta. Karena kalau sudah bicara cinta, kita bicara tahapan. Umum sih ayat dikatakan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad kepada umatmu secara face to face. Karena bahasanya kul in kuntum, langsung. Kata jamak, orang kata ganti kedua jamak kalian. Kalau seandainya kalian mengatasnamakan cinta kepada Allah, katakan Muhammad fattabi'uni, bukan wattabi'uni. Kalau wa ada jedah, fa lebih cepat, maka cepat ikuti aku. Tanda cinta ini tentu berkait dengan contoh beliau. Nanti kita akan coba arahkan kemana sih maksudnya Ustaz? Ya sekarang kita akan buat insyaallah bagaimana mengislah rutinitas ibadah kurban yang kita lakukan setiap tahun. Sesi berawal dari yang saya lihat di lapangan. Karena orang yang berkurban itu pahalanya Masya Allah. Harusnya orang Indonesia ini sudah dapat berkah. Ini korban juga kok berkahnya susah, bencana aja nggak beres-beres. Ternyata ada banyak kesalahan dalam hal ini. Dari mulai cara memilih hewan, bagaimana cara membeli hewan, menyembelih hewan, adab memelihara hewan. Ini banyak orang yang nggak paham. Kayaknya harus disampaikan nih, saya pikir. Kalau kami kan para dai, para ustadz ini cuma melihat selah pahala. Ini ada ladang amal nih, kalau kita ingetin orang bener kan pahala mereka pahala kita kan. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Ada obrolan di antara jamaah ini kalau udah mulai Idul Adha. Lu beli kambing di mana, Bro? Gue sih yang di sono. Lu di mana? Gue yang di sini. Ini bahasa pergaulan ya. Kenapa beli jauh banget tapi murah?
Ini beli berapa nih? Beli 3 juta. Ya mahal. Aneh 2,5 juta. Kambingnya lebih bongsor dari ini. Oh, kecoh dia. Oh ya? Masa sih? Wah, gua ketipu nih gitu. Padahal kalau yang paham tuh senyum karena yang ditunjuk kambing, domba dengan karakter yang beda. Ya iyalah. Ini orang nunjuk kambing 3 juta misalkan. Lebih kecil dari kambing yang harga 2,7 juta. Tapi yang 3 juta, yang 3 juta kecil ini jenisnya Garut. Yang 2,7 juta jenisnya domba biasa. Kalau buat orang yang suka miara kambing senyum, kenapa? Karena yang namanya domba Garut itu minimal 2,5 tahun baru kupak. Sementara kalau domba biasa setahun 12 bulan sudah kupak. Jadi pemeliharaannya nggak lama. Makanya kulit Garut lebih mahal ketimbang kulit domba biasa. Dari proses perawatannya sudah beda. Ini orang jual kambing kadang-kadang gelondongan juga. Kambing New Zealand dibawa masuk, kambing Afrika dibawa masuk. Yang umurnya belum, tapi dihitung kiloan daging. Ini kan muskilah. Oh, tapi kata yang dagang udah kupak, Ustaz. Oh, giginya dicopot. Dari mana kupak copot gigi? Ini bisnis mafia kambing, sering dicabut giginya. Kupak itu sempurna jumlah bilangan gigi, bukan copot gigi. Kalau copot gigi mah ntar udah tua juga copot. Bukan itu bahasanya. Ini yang kita perlu paham nih. Sama dengan sapi juga sama. Kita dimasukin, ini kan kita dijanjiin doang nih, nggak mau ngimpor, tapi ngimpor semua. Sapi limosin. Teman saya dari New Zealand datang cuma pengen ngobrol sama saya masalah kayak beginian. Saya bilang amanat ya, tolong jangan sampai kamu masukin sapi limosin ini yang umurnya nggak cukup. Karena kalau sapi Bali, sapi Madura, Lombok gitu ya, itu 2 tahun sudah kupak. Beratnya maksimal 400 kilo. Tapi kalau limosin itu harus 2,5 tahun sampai 3 tahun baru kupak. Tapi uniknya umur setahun bisa 500 kilo. Antum ditawarin daging kiloan kan, bukan usianya. Ini muskilah. Sehingga banyak orang korban gak sah. Karena dia hanya bicara murah, bukan bicara umur dari hewan tersebut. Waduh, ini makin kacau kalau kayak begini nih. Kalau nggak kita jelaskan ke masyarakat, takutnya mereka nggak paham. Belum lagi banyak orang yang jual beli hewan secara konvensional. Korban baliho. Kirimkan hewan Anda melalui rekening banknya konvensional. Antum muamalah dengan riba. Antum mau ibadah dengan riba. Sampai gak ke Allah? Kita punya Allah yang innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Banyak orang yang beribadah dengan cara yang gak baik tapi ngayal baik. Sebenarnya bukan cuma ini saja, ntar panitia juga kita ajak ngobrol gimana jamaah ini bisa tabung umroh, tabung haji. Nanti kita ajarkan juga supaya ringan. Karena nanti banyak juga orang yang nggak memperhatikan uang yang dipakai buat ibadah. Ya, Ustaz, ini 2019, Ustaz. Kita kalau nggak pinter-pinter begini, Ustaz, di kantor nggak umroh. Ini apa nih? You know lah, Ustaz lah. Karena hari gini kita ngomong yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang astagfirullahaladzim. Lah, kita punya Allah yang tayyib, la yaqbalu illa tayyiban. Sampai kapanpun Allah baik, cuma nerima yang baik. Jangan ngayal yang baik dengan cara yang haram. Buat apa ada ayat yang mengatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan? Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang ini? Kita lagi model nih, ayat banyak dihapus-hapusin nih. Pak Kiai bilang boleh Merry Christmas. Terus buat apa ada ayat lam yalid walam yulad? Hapus aja tuh ayat kalau begitu. Loh, itu kan gak ada masalah, penting hati kita gak ngikut. Dengerin ya, zaman Nabi, jadi Rasul, ini ada orang yang Kristen. Nabi bermuamalah tapi gak pernah ngucapin pakai si Mary gitu. Nabi meninggal, Abu Bakar ganti, betul? 3 tahun jadi khalifah, diganti sama Umar, diganti sama Utsman. Zaman Umar Islam sampai Eropa semua Kristen. Umar ngucapin nggak? Tapi kata grand guru, grand, kata Pak Kiai,
Kata Allah, kata Rasul, agama biasain begitu. Ini anak bangsa, ini kita harus jaga negeri kita dengan cara yang islami loh. Yuk belajar, sampai urusan korban. Orang nggak tahu, ayat mengatakan fasolli li rabbika wanhar. Artinya apa? Wallahu alam. Itu masalahnya. Fasolli, solatlah kalian li rabbika, untuk Rabb kalian, wanhar, menyembelihlah. Maknanya apa? Solatlah kamu, nyembelihlah kamu. Tidak boleh orang yang tidak solat tidak boleh, orang tidak nyembelih, tidak boleh. Saya pernah mengisi di sebuah barak abri di daerah Senen. Ya, Pak Komandan bilang ini kita biasa dikirimin sama tetangga ini sapi-sapi limosin, dia korban Zat. Siapa dia? Dia sebut nama Baba Liong. Orang China. Islam tidak. Oh bukan, cuma dia pengen korban. Tiap tahun. Ya nggak ada. Orang kalau mau korban ya harus Islam. Makanya orang tua kalau pengen ngorbanin anak dengan hewan korban, yang paling layak dia sudah balik. Atau libatkan saja. Karena dalilnya fasolli, solatlah kamu, menyembelihlah kamu. Belum lagi orang-orang kaya, orang-orang komplek yang mungkin nggak sempet atau nggak takut, dia takut menyembelih, udah dia nggak mau pusing. Nih kambing berapa nih? 4 juta. Udah deh, saya tambahin 200 kalian motong. Yang motong tukang jagal, udah sepekan tidur sama sapi sama kambing. Sholat enggak, antum minta tolong potongin, sah tidak? Ini banyak, bukan sedikit yang kayak begini. Ya, saat urusan haji, badal haji, kalau yang resmi ada ijazahnya dari Saudi langsung. Antum nggak mau pusing. Ini orang-orang kita ini banyak yang munafik. Badalin haji, motongnya pakai 10 ayam seharga kambing. Banyak kerusakan yang kita nggak bisa biarkan. Waduh, ini kayaknya perlu dilurusin nih. Makanya kayaknya penting sekali kita untuk paham. Kayaknya harus disuruh maju sama panitia, ini udah ada kode nih. Masih banyak yang belum bisa masuk. Fadl, antum masih punya tempat ini. Kita rapetin aja, Fadl. Silakan Pak, dirapatkan Pak ya Pak. Silakan. Ya, sehingga kita terinspirasi untuk membahas ini dari jauh-jauh hari. Bukan nyuruh Idul Adha besok atau korban besok, bukan. Karena kita pengen dengan DKM dari ini membuat manajemen untuk ada tabung korban. Nanti antum bisa langsung kepada DKM sini untuk bisa tahu bahwa hewan yang antum korbankan ini satu memang cukup umur, ya. Syukur kalau antum nanti ngerti cara menyembelih. Kalau saya sih ajarkan bebas di Bogor, yang mau datang, yang mau tahu motong kita ajarkan. Bahkan yang mau usaha juga kita ajarkan. Karena Indonesia ini butuh pengusaha-pengusaha baru nih. Kita ini kebanyakan pengusaha asing. Semua perusahaan ini milik orang asing, orang Indonesia nyaris nggak punya. Kayaknya anak bangsa harus bangkit. Jadi pengusaha kalau bisa semuanya. Jangan takut bersaing, rezeki urusan Allah. Harus mulai seperti itu ya. Ada perintah. Nah, berawal dari titik bahasan tadi, fasolli li rabbika wanhar, atau zikir pagi petang dalam ayat yang kita katakan kul innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Acap kali orang bicara menyembelih, bicara berkurban, bicara sesuatu yang berkait dengan yang namanya sholat. Fasolli, sholatlah kamu, li rabbika, untuk Rabb yang menciptakan kamu, wanhar, menyembelihlah kamu. Wanharnya nggak pakai fanhar, karena nggak semua orang mampu menyembelih, baik materi maupun kemampuan menyembelih. Kita ini kadang-kadang semangat bicara jihad, suruh motong takut kita itu. Jihadat, harus jihadat. Motong dulu dah, nggak ada tat. Begitu katanya. Giliran kita paksa, udah coba dulu, aduh tat. Katanya mau jihad potong, ya dah. Mau nggak mati-mati, kebalik pisaunya gitu. Saking takutnya itu. Ya. Waduh, orang Islam nggak menyembelih itu adalah syariat. Orang suka berpendapat karena menyembelih itu nggak tega. Nanti kita buktikan. Domba atau hewan, sapi atau apa, kalau motongnya benar, pasti buntutnya goyang. Karena dia bahagia disembelih untuk sebuah manfaat.
Nah, antumnya juga harus tenang. Makanya Nabi mengatakan falyuhidda safratahu falyarih dzabihatahu. Yuhidda safratahu, tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya. Falyarih dzabihatahu, tenangkan hewan korbannya. Ada akhlak. Orang kalau mau motong hewan yang lain jangan ngelihat. Pun ada adab. Cara menjatuhkannya, membuat dia lemah, menenangkannya. Setelah tenang, bismillah, Allahu Akbar. Lihat hasilnya. Darahnya semua keluar. Dagingnya nggak amis. Tapi kalau motongnya kasar, men. Sini. Yang lain hewan ngeliatin. Tuh kalau dia bisa pakai bahasa kita nyuruh, tuh dulu begitu ntar tuh. Udah pucet duluan darahnya. Akhirnya nih hewan dipotong darahnya nggak keluar, udah pucet, dagingnya nggak enak. Suka berasa gak kalau makan kambing bau atau nggak bau dia? Nah, itu lebih kepada itunya. Ketenangan bagaimana cara menyembelihnya. Ya semua hewan sebenarnya. Makanya nanti panitia juga kalau Idul Adha itu ada penyembelihan sapi ya. Sekarang sudah di-share, udah banyak orang tahu cara menjatuhkan sapi ya. Kemudian ketika menjatuhkannya, menenangkannya dulu. Bahkan sebagian ada memberikan kain basah supaya tenang. Yang penting dia tenang. Kalau dia udah tenang, jangan fokus sama pisaunya aja. Karena orang-orang usaha pisau banyak tiap Idul Adha gitu ya. Jadi mahal biaya hidup nanti. Asal mengerti cara memotongnya. Nih kalau sapi dari tulang pelipisnya ini 2 jari. Kalau kerbau lebih gampang karena ada gelungnya. Tiap gelung itu saraf. Nah, sehingga antum bisa memotongnya. Dan kerbau sangat mudah sekali karena kulitnya ketas. Ya, dan lainnya. Tapi secara umum ayat mengatakan bahwa kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, seandainya mereka mengatasnamakan cinta kepadamu, katakan tak ada cinta kecuali mencontoh dirimu. Ada perintah untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa Rasul mengajarkan kepada kita ini tentang bagaimana cara beribadah. Karena biar bagaimana manusia ini harus mengerti caranya. Ada sekian banyak kesalahan yang terjadi ketika orang menyembelih Idul Adha khususnya ya, ketika hewan korban ini. Ya, kita akan coba bahas. Tertulis dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ketika Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ini dalil umum. Ada perintah, hei orang yang beriman. Jadi ini ayat khusus orang beriman karena kita sudah bicara ibadah. Kita diberikan waktu sejam untuk materi, sejam dialog, sejam nyontoin, betul ya? Jadi kita akan coba bahas secara teratur. Ya, ada keumuman ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang benar. Kenapa pakai bahasa takwa, Ustaz? Karena memang ini ibadah. Dan takwa itu nggak didapat kecuali kita betul dalam beribadah. Bukankah ibadah berujung pada la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa? Sekarang orang kalau habis sholat terus diberantem sama orang tua berarti nggak bertakwa dong. Allahu Akbar, kelihatannya bener. Cara takbirnya meletakkan tangan, tapi sama mertua nggak akur, sama orang tua ribut, sama anak ribut, nggak bisa beribadah. Ini nggak ada yang bener nih. Harusnya jadi bener. Sama dengan korban. Bahkan korban amr, perintah loh. Fasolli li rabbika wanhar, perintah bukan? Amr. Menyikapi sikap usulul fikih apa? Kullu amrin fil Islam wajib. Setiap perintah itu hukumnya wajib. Makanya korban itu wajib buat yang mampu. Siapa yang mampu? Yang pertama orang yang sholat. Yang kedua orang yang memang punya rezeki untuk membeli hewan. Yang ketiga orang yang sudah dewasa. Yang keempat dalam keadaan sehat dan berakal. Wajib. Berarti kalau nggak punya duit kita nggak wajib dong Ustaz. Nggak wajib. Cuma sayang kalau kita nggak bisa berkorban dalam hidup kita. Makanya DKM dengan kita nih bekerja sama. Yuk kita bantu deh. Ini banyak teman-teman kita nih yang ngebuang duit. Kita beli rokok sebungkus sehari apa 20.000 ngapain? Coba sih 20.000 sehari, sebulan kan 600, setahun 7,2. Kita beli itu sapi Bali, sapi Lombok.
7 juta ada, yang kecil yang 100 kiloan ada. Masya Allah. Atau kalau kita memang mau beli hewan 10.000 sehari. Sekarang kan kita ini kan dibodohin megang uang kertas. Padahal uang kertas didiemin, setahun hancur. Makanya kalau saran kami sih menasihati pada bangsa Indonesia ini, mulai sekarang jangan megang uang kertas. Ganti sama emas, ganti sama perak, atau beli tanah. Atau beli aset yang bakal berkembang. Itu lebih baik, menyelamatkan aset negara. Sekarang juga sama nih, antum bicara korban 10.000 satu hari, sebulan kan 300.000, setahun 3,6, kambing bongsor bisa dilihat itu. Ringan, enggak berat insya Allah. Nah, buat orang yang merasa nggak mampu jadi mampu. Karena orang yang kelihatannya mampu juga setiap Idul Adha, kambing digelar, domba digelar, ini yang ada istighfar dulu tiap nanya. Ini berapa nih bang? Yang mana? Ini 4 juta, astagfirullahaladzim. Ini yang kecilan 3,5, subhanallah. Orang kayak wirid depan kambing. Lu mau ngapain sih wirid? Nah, wirid di masjid bukan di sini. Enggak bang, mahal banget. Saya bawa 1 juta, ada gak kambing 1 juta bang? No, ada yang di tembok yang lehernya kayak pulpen. Bilang gitu aja. Motongnya bingung, nggak tega gitu. Ya karena nggak termanage, jadi kayaknya berat. Padahal ringan sekali. Ya Allah 10.000 buat kita kan kayaknya ringan sekarang, betul? Dan kalau didisiplinkan kali, kalau megang sendiri ngelihat kertas tumbuk gelap mata, transfer ke DKM deh. Ya. Nggak berasa penuh hewan korban. Dan manfaatnya itu Masya Allah. Allah sehatkan badan kita, banyakin rezeki kita, gampangan dalam bermuamalah. Waduh, kurban itu dahsyat. Nah, di sini dijelaskan ya seperti itu. Jadi secara umum, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kamu bertakwa sama Allah, tolong yang sebenar-benarnya. Kapan takwa dikatakan benar? Ketika melihat apa yang Nabi contohkan, itu yang paling benar. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kamu wafat kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena Islam sempurna. Islam mewarnai bukan diwarnai. Cukup pengalaman udah terakhir dah kemarin 2019 awal itu. Orang pada masih niru-niru orang kafir, ngucapin selamat ini, selamat itu, sudah. Orang Islam nggak perlu seperti itu. Nggak perlu sama orang Nasrani pukul lonceng, nggak perlu sama orang Yahudi yang niup trompet, nggak perlu bakar api petasan kayak orang Majusi, nggak perlu. Islam punya warna tersendiri. Alhamdulillah Tat. Ini tahun kita di sini udah nggak gitu-gituan Tat, nggak ada selamat tahun baru, nggak ada. Kita paling bakar-bakar ikan saat sama aja. Judulnya nggak ada ritual. Aduh. Udah saatnya kita mewarnai bukan diwarnai. Islam ya'lu wa la yu'la. Makanya saya kemarin dari Madinah saya gencar lempar ke IG itu. Yang saya nggak bosan, saya bikin video-video pendek itu supaya ngingetin teman-teman, udah. Kamu sampai kapan kita nggak ditolong sama Allah? Karena keremengan agama kita. Innar rajula la yukhramu rizqa bi dzambin yusibu. Orang terhalang dari rezekinya sebanyak maksiat yang dia lakukan. Doakan ijabahnya rezeki. Ini orang berdoa tetap aja kena bencana. Ini orang berdoa tetap aja kena bala dan azab. Kok bisa Tat? Iya, karena maksiat yang dirutinkan. Kemarin kita reading sampai ke Sembalun Lombok sama teman-teman bikers. Baru saya dengar ternyata di sana ada ritual, ada namanya Rebo Butung. Ya. Rebo Butung itu rebo ukasan, kalau orang Jawa bilang ya. Itu motong kepala kerbau ditanam di tanah lapang. Astagfirullahaladzim. Kan kita nyembelih buat dimakan, bukan buat ditanam. Mendingan tahuan kasih Kang Sotomi Bogor, betul ya? Dia butuh pala kebo tiap hari, sedekah. Oh tapi kan nggak masalah, ada yang sedekah laut, sedekah gunung, itu syirik. Dibelain sama yang Islamnya remeng-remeng di Jogja. Oh ini budaya, syirik dari mana? Hak dia menyembelih. Innalillah. Ini sedekah, nggak ada masalah. Kalau ngomong sedekah, buka atau ayat 60 itu sedekah tuh. 8 golongan yang berhak dapat sedekah, dapat zakat. Di situ nggak ada laut, nggak ada gunung, ubur-ubur. Tahuan nih kenal meratu ubur-ubur nih orang nih. Ya jadi memang harus dilurusin nih supaya kita pengen maksimal. Bukankah setiap ibadah memiliki bekas untuk orang yang melakukannya? Seluruh ibadah, seluruh. Kullu amal ibni Adam lahu.
semua ibadah anak Adam itu kembali pada si pelakunya. Illa siyam, kecuali puasa kita nggak bahas sekarang. Ini kita bahas di luar puasa. Semuanya kembali ke kita. Nabi perintahkan menyembelih hewan yang gagah, yang paling kita suka untuk Allah, karena buat Allah yang terbaik. Kalau memang kita mampu sehari 10.000 tabung, sebulan 300, setahun 3,6, ini yang saya mampu, nggak masalah. Oh, kalau buat saya sih lebih mampu lagi, karena jangan diidentikan satu orang satu domba satu kambing. Jangan diidentikan, karena satu orang boleh 100 domba kalau mampu. Kalau nggak mampu satu cukup. Bahkan dalam sebuah riwayat diperbolehkan melibatkan keluarga. Nabi ketika banyak rezeki, dia potong 100 onta, dia potong 100 kambing. Ketika dia nggak punya lebih, dia potong satu hewan yang besar, domba, dia menyembelih untuk dirinya dan keluarganya. Boleh. Ya, tapi yang berlaku hukum tidak boleh cukur, potong kuku buat orang yang belinya. Kecuali kalau patungan dilibatkan, ya. Dan yang pasti memang kalau kambing domba nggak ada patungan, tetap yang beli satu orang. Sempat di kita dirusak, alhamdulillah. Kelas 2A dan B patungan membeli 2 ekor kambing. 2 ekor kambing 2 kelas. Saya lebih ngeliat lagi ada sapi dipilok badannya. Korban RT 1 RW 2. Astagfirullah. Satu RT beli sapi. Bukankah syariatnya 7 orang maksimal? Nah, ini kan dianggap biasa. Tapi sekarang udah alhamdulillah nih, banyak sekolah yang udah tahu. Tadinya dianggap biasa. Anak sekelas patungan beli kambing. Dari mana dalilnya? Padahal kalau mau diobrolin, wa umrosuru bainakum, ya, kita ngomong musyawarah dulu. Boleh nih ngumpulin duit satu kelas berapa? Jadi 8 juta. Nah, 8 juta ini kita hadiahkan kepada yang miskin untuk membeli hewan atas nama dia, boleh. Tapi kalau dijadikan atas nama satu kelas beli hewan, nggak ada judulnya. Ya, ini dilurusin nih, karena sempat dianggap biasa. MUI tahu tapi nggak ngegubris. Guru agama di sekolah paham, cuma diem aja, lihat. Alasannya apa? Pembelajaran. Apa yang mau diajarin beli kambing patungan? Ini perusahaan generasi namanya. Makanya lihat jebolannya tuh, angkatan 80, 90 jebolannya tuh. Pada bengkelai mulu di DPR, betul? Karena saat itu tuh zaman dimana, betul gak Pak ya? Kita zaman kita ya, itu zaman dimana itu nggak diperhatikan itu. Dianggap biasa, dianggap lumrah. Orang pada nggak ngerti, oh sekarang nggak, orang sudah pinter. Kita pengen pinterkan masyarakat. Karena kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter nanti pemerintah, presidennya. Ya, presiden sehebat Umar pun kalau rakyatnya bodoh dibunuh Umar. Sehebat Utsman, Ali dibunuh kalau rakyatnya bodoh. Tapi kalau rakyatnya pinter, lihat, Allah akan berikan pemimpin yang baik nanti insya Allah. Ya, jadi jangan menginginkan sebuah hal tanpa kita persiapkan diri kita untuk sebuah hal tersebut. Masya Allah. Kemudian surat An-Nisa ayat 1. Ini ayat-ayat umumnya nih. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Hampir sama. Diberikan alasan kenapa mesti bertakwa sama Allah kamu manusia, karena kamu diciptakan dan kamu punya pencipta, beribadahlah untuknya. Kalau kamu pengen ibadah lillah, untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kamu pengen baca surat Al-Quran Al-Fatihah ila hadratillah, bukan ila hadratin Nabi, ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, ila ilallah. Menyembelih juga ilallah, bukan ilal bahri, ilal jabal, bukan buat laut, buat gunung, la ilallah. Ini ibadah. Jangan buat yang lain, buat Allah. Diperintahkan untuk mengucap bismillah ketika menyembelih. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni, terimalah korbanku ini, atau Allahumma taqabbal min fulanin fulanin, boleh. Wali ala alihi ajmain, boleh. Untuk semua keluarganya boleh dilibatkan. Tapi disebut siapa yang belinya. Ya, ini banyak orang menganggap baik. Ibadah diperuntukkan buat orang. Ila hadrati fulan, lah. Ibadah ilallah. Buat apa kita mengatakan kul innas salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati dirobah ila hadrati fulan ya nggak nyampe dah. Akhirnya ibadah nggak ngefek, padahal iklannya kullu amal ibni Adam lahu, semua ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya, harusnya seperti itu. Cuma ya mau bilang apa karena nggak sampai. Dan keumuman ayat yang ketiga, yakni surah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71, sering jadikan muqaddimah khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yakni perintah ucapan sadida, ucapan yang benar. Dan ucapan dikatakan benar kecuali berkait dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ini agama, bukan qala ustaz, qala kiai, qala grandmaster ustaz, ini bukan. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Karena sahabat yang paham Rasul, Rasul yang paham ibadah. Kita beribadah tanpa mencontoh sahabat dan Rasul, nggak sampai ke Allah. Apalagi pakai bahasa tanda cinta kan. Kalau sudah bicara tanda cinta, ini kan simbol ilmu. Cinta itu kan buah yang dipetik dari tanaman yang ditanam, yakni tanaman ilmu, tanaman keyakinan, tanaman keikhlasan, tanaman kejujuran. Baru kau petik cinta. Cinta yang sejati akan memiliki dua hasil, ingkiyat dan qabul, totalitas dalam beribadah, ucapan maupun perbuatan, dan qabul ucapan yang dirutinkan. Kamu pengen mengatakan senamakan cinta kepada Allah tanpa mengerti cinta dari mana timbulnya, nggak bisa. Kita sudah terlalu lama kena doktrin love is blind, cinta yang buta. Islam tidak pernah mengenal cinta buta. Cinta itu buah dari sebuah alasan. Kenapa kamu cinta sama dia? Kenapa kamu cinta sama Allah? Saya berilmu tentang Allah, rububiyahnya, asma wa sifat, uluhiyahnya saya tahu. Makanya saya yakin dan saya ikhlaskan hanya untuk Allah, sehingga saya pun jujur. Kalau buat Allah nggak ditambah, nggak dikurang. Kalau memang ini domba harus 12 bulan, namanya kambing kacang. Yang sering geliaran tuh di kebun-kebun tuh ya, nah, itu kambing kacang tuh. Ya, makanya kalau orang kena darah tinggi, asam urat, kambing Jawa jangan. Ya, tapi kalau yang namanya domba gembel, wedus gembel, atau garut, atau gibas, hatta orang stroke boleh makan. Ada ahli herbal di sini, ya, masya Allah, boleh. Dan kalau kita sebagai petani tahu, kotoran hewan yang berbulu keriting, domba, garut atau gibas, itu kalau kena air hancur seperti bubur, karena dia makannya cuma rumput, ya, atau ampas tahu, konsentrat, ya. Tapi kalau dia rumput lebih bagus. Tapi kalau sudah kambing Jawa yang bebas, itu kotorannya kalau kena air kayak batu keras dia. Sebenarnya buat yang masih sehat nggak apa-apa, itu suplemen, nggak ada masalah. Cuma kalau udah kena penyakit jangan. Kemana ada yang tanya, Ustaz, bisa kirim 10 kambing nggak, Ustaz? Insya Allah nanti ada orang yang ngerjainnya lah. Bukan ranah Ustadz bisnis kayak ginian, ada bidangnya masing-masing. Tolong nanti kamu bantu ya. Tunggu dulu, kirimnya kemana? Ke panti jompo, Tat. Oh ya, bareng ambulan ngirimnya, saya bilang begitu. Panti jompo mesen kambing Jawa, tepar dong saya bilang. Kalau bisa dikiriminnya domba atau gibas yang orang-orang tua tuh nggak apa-apa ya, karena memang beda. Kalau buat orang yang tahu ini beda ya. Antum jangan sok-sokan hobi makan kambing, ukur diri dulu. Karena kambing ini rekomendasi Rasul tuh gibas. Makanya kita tawarkannya domba. Bukan berarti nggak ada kambing Jawa, silakan. Etawa, kambing Jawa, kacang ada, silakan ya. Etawa dengan yang paling gede itu namanya garut, sejenis gibas, kupingnya kecil itu. Itu sama dengan etawa yang panjang. Itu dia kupaknya itu 2,5 ton minimal. Tapi kalau yang lain ini ya domba biasa. Domba biasa, dan itu 12 bulan, 15 bulan sudah kupak. Kupak itu sempurna gigi. Ya, itu bisa disembelih. Masya Allah. Ya, ayat mengatakan dengan tegas seperti itu. Taib, saya akan coba jelaskan ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam korban ini. Yang pertama,
dalam buku ini dituliskan, terlewatkannya 10 hari di bulan Zulhijjah oleh sebagian besar dari kalangan orang-orang awam tanpa mereka sempat untuk memperhatikannya. Padahal ada ayat yang mengatakan, ada sabda Nabi yang mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabu ilallahi min hadhil ayyamil asr. Kata Rasul, tiada hari yang mengerjakan amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 di bulan Zulhijjah. Ini satu bukti bahwa ada arahan bilangan 10 hari bulan Zulhijjah. Nah, diterjemahkannya ini kita boleh berpuasa selama bulan 10 hari Zulhijjah atau mencukupkan dengan puasa Arafah. Orang wukuf tanggal 9, kita puasa. Al-Hajju Arafah. Nanti ada khilaf. Ulama berkhilaf. Ini Al-Hajju Arafah boleh ru'yatul hilal atau tidak? Karena ru'yatul hilal tetap pada akhirnya ngelihat awal bulan, kemudian menghitung sampai tanggal 9. Ya, tanggal 10-nya kita lebaran, di mana kita berkorban. Tapi sebagian lagi mengatakanlah Al-Hajju Arafah. Pokoknya yang namanya haji patokannya Arafah. Orang wukuf kita puasa. Ini lebih tepat sebenarnya, cuma ada khilaf. Kalau khilaf kita nggak up deh. Ya, bukan di sini tempatnya. Cuma yang pasti antum mau ru'yah silakan, antum mau mengatakan haji Arafah silakan. Ya tapi kan kita tinggal di negara yang berbeda, coba kan dalilnya sama, Al-Hajju Arafah. Wallahu a'lam. Lain sama yang namanya Ramadan, tegas Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan. Jelas dari Ramadannya. Nah, kalau buat Idul Adha ini Al-Hajju Arafah. Mereka wukuf tanggal 9 di Arafah, kita di sini puasa. Masuk tanggal 10 mereka Idul Adha. Ya, kita menyembelih 10, 11, 12, 13. Ini banyak yang terlewatkan. Belum lagi dalil yang menjelaskan tentang sunnah, di mana kita sudah membeli dan sudah berniat untuk mengetahui bahwa masuk bulan Zulhijjah sunnah bukan wajib. Tidak boleh potong kuku, potong rambut. Ini sunnah. Makanya kalau nggak termanage kita ngegampangin masalah kayak beginian. Dengan tabung korban ini nanti panitia ngingetin broadcast. Ya, insya Allah besok masuk tanggal 1 Zulhijjah, yang merasa sudah membeli sunnah untuk tidak memotong kuku dan rambutnya. Malis, asik kita diingetin. Atau mungkin yang memang belum lunas, boleh dimulai sejak dia lunas. Pak, Bapak beli hewan yang 3,6, yang sebulan 300 itu loh Pak. Ini masih kurang 300.000 Pak. Bapak bayar, niat Pak, tidak potong kuku, potong rambut. Ingetin. Nanti insya Allah kami dari DKM menyembelih pada tanggal 10. Ini domba dulu Pak. Tanggal 11 Zulhijjahnya sapi. Jadi insya Allah nanti yang sudah mau berkorban kambing atau domba, di tanggal 10 sore udah boleh potong rambut. Insya Allah sudah selesai. Enak diingetin. Ini kebanyakan tidak ngelihat dari iklan gede di pinggir jalan, kirimkan ke rekening ini, semuanya konvensional. Antum tidak tahu hewannya mana. Ini bayul goror. Justru kalau jual beli dia harus lihat hewannya, atau akad dengan penjual untuk disesuaikan dengan nilai yang dijanjikan. Tapi yang paling baik melihat hewannya. Sehingga mungkin panitia agak lelah nih ngajak selfie kambing aja dikit ya. Orang harus tahu ini domba kamu, ini kambing kamu. Nah, kita plasma sama masyarakat di kampung. Mereka semua menjaga hewan kita dan kita bayar mereka. Semuanya kerja anak bangsa. Panitia amanah, selain menjual, panitia juga memoto hewan, memberikan kabar. Ini hewan kamu ya. Nanti kalau nggak sesuai, ada akad di badal. Kalau mati kami yang ganti. Ada akad.
Jadi antum tinggal fokus, sudah hewannya benar, terawat, dirawat sama anak yatim, para penghafal Quran, antum belajar motong, nggak bisa motong. Kalau kami buka RPH di Bogor, syarat penyembelihnya penghafal Quran. Ya nggak boleh sembarangan orang motong, karena dalil yang diperintahkan fasolli tadi, makin bagus sholatnya, makin bagus potongannya, harusnya seperti itu. Kalau yang kira-kira kurang bagus jangan main potong aja. Harus orang yang baik agamanya. Masya Allah. Taib, ya. Kemudian yang kedua, orang yang terjebak dalam kesalahan ketika Idul Adha, ini mereka tidak memperhatikan di mana mereka meletakkan hewan. Orang mengidentikan mengumpulkan hewan itu di masjid. Padahal justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mengumpulkan hewan di seputar Ka'bah seperti orang-orang musyrikin. Karena memang kotorannya mengganggu orang ibadah. Di kita malah tren. Ini kalau udah Idul Adha, yang namanya masjid bau bandot. Ini kesalahan yang dianggap biasa. Masjid berubah fungsi jadi kandang kambing. Padahal kalau seandainya antum berilmu, apalagi kalau di komplek masih tanah kosong begini, izin sama yang punya tanah untuk dipakai atau disewa. Itu lebih aman, lebih baik. Jangan mengganggu ibadah di masjid. Oh jadi nggak boleh, Ustaz? Bukan bicara nggak boleh, nggak berakhlak, nggak beradab. Karena masjid makanun li sujud, bukan makan untuk korban. Ya bicara korban sih boleh-boleh aja. Cuma kan fungsi masjid bukan untuk itu. Kalau membagikannya silakan deh. Jadi mau curang juga malu ada masjid. Tapi kalau untuk hewan kotorannya jangan. Ya. Kemudian mendidik anak-anak kita untuk tidak kasar dengan hewan. Karena bicara pemeliharaan hewan ini Islam ajarkan akhlak. Dulu zaman Nabi ada keledai yang diberikan tanda pada bagian muka. Nabi marah, sahabat gemeter ngeliat Nabi marah. Maya fa'alu hadza, maya fa'alu hadza, maya fa'alu hadza. Marah Rasul. Siapa yang berbuat ini? Siapa? Diberikan tanda pada bagian muka hewan. Makanya Nabi orang yang pertama memerintahkan tanda pada bagian paha. Tuh kayak ada tanda besi panas di kuda, di sapi. Itu Nabi yang izinin pertama kali. Orang Islam harus tahu tuh. Nggak boleh. Kenapa? Adab. Banyak anak-anak ini kalau ngeliat hewan pada nakut-nakutin ya. Apa mukul-mukul. Terus dikasih makanan. Dia mamalia ngunyah mulu. Kalau udah bisa ngomong capek gitu ya. Ya nggak ngomong. Ada adab-adab itu. Ya, kemudian juga cara mengkonsumsikan makanan. Ada teman kita yang tobat, dia dulu di bank konvensional, bro. Kerja di bank konvensional, lama nggak ketemu nih, dia resign. Subhanallah, apa kabar? Baik, Ustaz. Aduh, Masya Allah, gimana? Masih di bank? Oh enggak, Tat. Ana udah resign. Sekarang Ana mau Rasul mirip, Tat. Ana mau Rasul mirip. Dari mana miripnya, teh? Sugulannya taat kerjaan. Oh, kerjaannya mirip orang kirainnya. Kerjaan Tat sama Rasul mirip. Mirip apa nih? Rasul kan ngangon kambing. Ana juga ternak kambing. Oh, cakep. Masya Allah. Cuman ntar dulu nih. Ya, Ana masih nggak yakin juga, Ana bilang. Zaman Nabi, yang namanya kambing itu dilepas. Sehingga yang namanya kambing itu, domba itu nyari makan sendiri. Sore digiring ke kandang. Jadi kalau kambing itu binatang cerdas. Ya, kandang di mana, makan di mana, balik itu kambing. Lain sama sapi. Makanya Nabi mengamsalkan sapi, memegang buntut sapi. Ajnabal baqar, buat orang-orang bodoh itu. Kenapa? Sapi ditarik hidungnya, bukan buntutnya. Karena sapi itu binatang ternak paling bodoh. Lahir di kandang, dibesarkan di kandang, dikasih makan di kandang, dikawinkan di kandang. Udah dia jago kandang. Lepas nggak bisa balik ke sapi kerbau. Makanya dicocok hidungnya. Antum pilih pemimpin kayak sapi, antum pegang buntutnya, kemana nggak jelas. Lain sama kambing. Dulu zaman Nabi dilepas. Antum kalau lagi antara Mekah, Madinah, Mekah tuh lihat kiri kanan tuh banyak. Apalagi sekarang nih, musim dingin begini kan, gunung hijau. Tuh hewan banyak, digiring. Nah saat digiring zaman Rasul, domba, sapi, onta makan rumput di tanah orang, nggak apa-apa, nggak salah. Lawang kambing
onta. Makanya nggak dosa. Nah lain sama kita. Kita sekarang rumput dicari di kebun orang. Udah ngomong belum sama yang punya? Belum. Nggak sama ente sama Nabi. Saya bilang enak aja. Oh saya pikir orangnya senang. Belum tentu. Izin dulu. Nah itu kan perawatan itu penting. Antum nggak tahu nih sekarang kambing di sini banyak, main potek aja di kebun orang daun, main kasih aja. Padahal juga nanti ada jenis-jenis daun dan rumput yang nggak bagus buat binatang. Totonya jadi kurus. Ada beberapa saya juga belum begitu apal, tapi ini saya bawa teman-teman dari Bogor ini yang memang dia ngerti ini. Jadi serumput ini nih kalau dimakan bisa bikin nggak nafsu 2 hari makan. Ada kambing kurus, kambing ini. Ada ahlinya nanti lagi. Walhasil sudah, atau nggak dibikin pusing. Jangan sampai terjebak dalam kesalahan. Meletakkan hewan-hewan kurban di tempat yang tidak selayaknya diletakkan. Wa yadubillah, wa na'udzubillah. Kita nggak pengen seperti itu. Kita pengen korbannya maksimal, hasilnya pun maksimal. Ya, mengertilah cara-cara yang seperti itu. Taib. Kemudian kesalahan yang sering terjadi lagi, bahwa mengidentikan kalau yang namanya menitipkan penyembelihan itu kepada, tadi sudah dibahas ya, orang yang tidak baik agamanya. Kita menganggap lumrah, yang penting dipotong sama tukang potong, tukang jagal, yang sholatnya berantakan. Dia nggak sholat id, udah nunggu dari jam 7 pengen motong. Bang nggak sholat? Ya kagak kita mah. Masya Allah. Disuruh potong sholat enggak. Gimana sih? Dari jam 9 sudah mulai motong sampai zuhur. Pada ngaso, bendusin lagi, motong lagi. Gak ada yang sholat zuhur. Antum tenang-tenang saja. Astagfirullahaladzim. Ini banyak. Udah gitu akadnya akad adat. Al-ada al-muhakamah. Adat yang dijunjung tinggi ini nggak seperti syariat. Harusnya kan adat dijunjung tinggi. Adat bersanding sara, sara bersanding kitabullah dong. Kalau kata teman-teman di Padang kan begitu ya. Petuahnya gitu. Kalau memang adat bersanding sara, ayo syariatnya apa saranya? Sara bersanding kitabullah, tentu Quran dan Sunnah. Dari mana akad yang motong jatahnya pala, kulit sama kaki? Ini kebiasaan di masyarakat. Nggak ada. Sehingga panitia ini nggak usah takut. Kumpulin itu kulitnya, jual, alokasikan. Kepada orang-orang miskin, boleh habiskan, jangan dimakan. Atau kita nggak mau pusing netat, kata yang korban kulitnya mau diambil. Nggak boleh, enak aja. Korban kambing tanpa kulit dong. Emang kepiting soka, nggak pakai batok. Enggak, ya harus dengan kulit. Antum sudah korban ya kulit, ya bulu, ya semua ya antum korbankan. Jangan antum pilah-pilah. Ya harus. Buat yang motong boleh ngambil jatah, boleh untuk dimakan bukan dijual. Makanya saya bilang, nih hewan saya ini saya ambil kulitnya nih, dijual haram. Nggak boleh ya. Ya kalau mau menjual panitia, uangnya dialokasikan buat kemaslahatan umum, silakan. Buat masjid atau buat sewa tempat yang dipakai buat korban itu kan, pembersihan yang kerja-kerja boleh. Ya nggak apa-apa, panitia mengumpulkan itu boleh, kemudian menjualnya buat kemaslahatan umum lebih baik. Karena percuma, toh di kita juga nggak bisa cara menyamak kan, sayang kulit. Apalagi kalau kulit kambing Garut yang dipakai buat jaket, kadang kan mahal, tua kulitnya bagus. Kalau kambing domba biasa nggak apa-apa. Atau kalau antum mau cerdas juga, kalau saya sih sering mengarahkan, Ustadz, saya pengen menyembelih hewan korban, Ustaz, dikirimkan ke kampung sebelah misalkan gitu. Karena kami kan para bikers ini tahu tempat-tempat yang layak. Ini kampung sawah kristenisasi kuat banget sini nih. Ya, antum bantu untuk supply itu. Kali aja potongan hewan yang halal memberikan hidayah buat mereka insyaallah. Orang Betawi itu dikasih sapi sama kerbau, demenannya kerbau. Karena kerbau kulitnya bisa dipakai buat kikil. Ya, jadi saya suka bilang, ini saya belikan kerbau nanti ya. Loh kenapa kerbau, Ustaz? Karena kampung sono sukanya kerbau. Lebih tepat. Enggak, saya maunya sapi, enggak dimakan, Pak. Mendingan kerbau. Biarin enggak dimakan juga. Ih, bader nih anaknya.
kita alokasikan. Saya pengennya kambing tapi ngasih ke panti jompo bareng ambulan. Mendingan domba nih, ini panitia pengennya begitu tuh. Jadi cepat tepat, antum nggak salah semuanya. Karena banyak orang nih yang pengen cuma nggak pas. Nah ketika kita cuma modal pengen, ingat ya, Allah nggak kasih yang kita pengen, Allah kasih yang kita butuhkan. Kita butuh pahala, maka semuanya cepat dan tepat. Harus berilmu dalam hal ini ya. Taib. Kemudian siapa yang berhak diberikan dagingnya, Ustaz? Orang-orang yang memang bisa makan hewan tersebut. Karena yang paling baik itu yang paling cepat mengkonsumsinya. Kalau orang komplek dikasih boleh, tapi kalau bakal beku berbulan-bulan gak dimakan ngapain? Mendingan antum alokasikan ke tempat-tempat nih, kayak saudara kita di Pandeglang, sekarang Labuan, di Lampung yang terkena tsunami, di Lombok, di mana lagi? Di Palu, beberapa tempat. Ahsan, mereka langsung mengkonsumsi. Tapi harus tahu siapa di sana yang diamanatkan. Karena nanti juga banyak barang numpuk nggak diamanatin. Lebih-lebih kalau antum transfer via rekening konvensional, korban baliho depan komplek. Kirimkan hewan korban Anda menghidupkan bangsa. Yang diuntungkan partai yang bikin baliho. Akhirnya Islam makin gede partai. Jangan. Antum main transfer uang nggak lihat hewannya, haram. Namanya baiul goror. Mendingan panitia, jelas panitia nanti harus difoto, dikasih tanda kambingnya ini, kalau perlu fotonya dilaminating nih ya, kodenya ini, nanti disesuaikan. Kalau pada hari H nggak sesuai bisa dikomplain, akad diperjelas karena Islam ini berkait dengan akad. Masya Allah ya. Kemudian harus tahu batasan waktu sampai kapan, sampai kapannya diingetin. Panitia sanggup sampai tanggal hari tasrik kedua atau maksimal ketiga. Ketiga sih orang udah bosan biasanya ya. Kedua lah maksimal lah. Ya walaupun sampai hari ketiga diperbolehkan. Semua ada hal yang perlu dipahami dengan benar ya. Baru kemudian nanti sisanya pelatihan. Siapa yang mau belajar motong, nanti bisa diajarkan sama panitianya. Ya ini cara menyembelih seperti ini, seperti ini. Karena ini syariat yang hampir dilupakan, banyak orang nggak bisa motong, mempercayakan beli daging sama supermarket. Syubhat halal, menjauhkannya baik. Udah banyak orang sekarang nggak berani motong, tapi pengen bicara jihad, bicara revolusi, motong aja takut. Mau bicara revolusi jihad, ya udah nggak bakal bisa. Akhirnya megang pisaunya kebalik lagi urusannya ya. Ya, ini mungkin yang perlu dipahami. Cuma mungkin saya pengen berdialog nih, karena yang ada di masalah di masyarakat yang tahu. Maka Ustaz, coba kita berdialog. Apa sih yang mungkin pengen diketahui dari yang namanya korban itulah ya.